Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cakkus PS Channel dan salam rental. Teman-teman, ngerental adalah pekerjaan yang sangat menyita waktu ya. Jadi kalau kita turuti, ngerental itu bisa 24 jam, betul kan? Pasti teman-teman rental udah paham kalau ngerental itu bisa 24 jam penuh kalau dituruti ya. Tapi kalau pengen sedikit meluangkan waktu, bisa sedikit jalan-jalan ya. Jadi seperti saat ini, si Juragan Rental, Bos PS, Cakkus PS lagi sedikit meluangkan waktu untuk keluarga, sedikit jalan-jalan ya. Mungkin ya cuma 6 aja. Kita sekarang ada di alun-alun Kota Malang ya. Ini banyak kenangan di sini saat saya dulu awal-awal ngerintis PS ya. Jadi ketika sepi, saya banyak menghabiskan waktu di sekitaran Malang ya. Belum tahu juga kalau toko-toko di Plaza Malang itu masih ada apa enggak ya, toko-toko PS. Karena kita dulu sering belanja ke sana sebelum zaman online marak ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman pengen tahu sejak kapan sih Cakkus itu mengenal PS. Yang pasti sejak pas di Malang ya, tahun 1998. Wow, udah lama banget ya. Itu awal aku mengenal PS1 teman-teman. Jadi diajak temen kuliah waktu itu main ke rental PS. Dan tahunnya waktu itu pakai kaset ya, PS1 ya. Oh, kita main tinju gitu. Aku tahu itu ketawa melulu aku. Kan bener-bener bego banget waktu itu. Aku nggak mengerti sama sekali. Pokoknya mencet-mencet aja sambil ketawa-ketawa itu dulu ya. Terus main bola juga gitu. Aku bener-bener nggak ngerti gitu loh. Jadi ya cuman pencet bulat, nyeleding udah ketawa-ketawa. Udah gitu-gitu aja dulu itu. Bener-bener nggak ngerti. Dan habis itu apakah aku kecanduan? Enggak waktu itu ya. Jadi ya udah gitu lewat aja gitu loh. Nggak tahu kalau akhirnya di beberapa tahun ke depan akhirnya aku jadi orang yang berusaha atau jadi pengusaha rental PS itu benar-benar nggak tahu sama sekali ya. Yang pasti di Malang ini banyak waktuku sekitar hampir 5, 6, 7 tahun ya di Malang ini untuk menyelesaikan kuliah ya. Jadi ya benar-benar masih nggak ngerti dunia PS waktu itu, benar-benar nggak ngerti ya. Baru ngerti dunia PS itu di akhir-akhir masa kuliah itu ya. Sejak aku kerja di Pasuruan, jadi penyiar radio swasta terbesar di Pasuruan waktu itu. Disitulah aku mulai mengenal dunia PlayStation. Dan bener dari nol podol ya. Itu masih lumayan muda sih, jadi dari PS1 kemudian PS2 itu masih muda lah ya. Nah baru masuk PS3 ini yang agak perlu banyak belajar. Dan belajarnya di mana? Karena waktu itu aku butuh temen untuk belajar gitu. Jadi nggak bisa kalau aku sendirian, itu nggak bisa. Jadi butuh teman. Akhirnya aku nyari teman di Facebook ya. Di Facebook itu mana gitu anak-anak yang punya atau bergerak di bidang PlayStation yang seperti aku tuh di mana. Itu aku cari di Facebook ya. Dan ternyata nemulah waktu itu si Romi Sika Septia, nah, kemudian Aji Ahmad, Didi Bek. Itu ada lagi yang unik itu Jeno Emokor Arek Batu itu ya. Terus ketemu teman-teman yang lain banyak. Nah di situ aku ngerasa bodoh banget dan nggak ngerti PS3 itu. Banyak belajar dari mereka. Jadi orang pinter itu nggak langsung tiba-tiba mak bedunduk pinter gitu, enggak. Tapi kita belajar dari orang-orang yang
yang pinter juga gitu ya. Jadi mereka yang pinter-pinter, aku belajar ke Malang mencari ini gimana, kalau usaha PS3 itu gimana, itu aku banyak tanya teman-teman ya. Ya dari situ banyak belajar sampai akhirnya aku yakin bahwa ini saatnya untuk rental PS3. Waktu itu masih jaya-jayanya PS2 ya. Ya, aku dibilang sama teman-teman, Mas Bowie ini lecek gitu. Mas Bowie ini nggak berani usaha, nggak mau nyoba dulu. Coba aja dulu ya. Itu salah satu motivasi dari teman-temanku waktu itu di Malang yang akhirnya menguatkan aku bahwa oke deh, usaha lanjut terus. Ngapain di PS2 terus, langsung ke PS3 waktu itu. Jadi masih cerita PS3 terus ya. Dan ternyata nggak mudah-mudah banget untuk PS3 itu PS3 itu nggak mudah-mudah banget. Akhirnya banyak yang perlu dipelajari, bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang perlu dipelajari. Jadi buat teman-teman yang masih dalam masa belajar terus untuk PS3-nya gimana, begini ya banyak tanya aja pokoknya ya di forum. Kadang di forum itu kita masih agak-agak jelas ya. Ini tanya gini, nanti aplikasinya kita menerapkannya gimana masih bingung. Jadi kalau belajar memang paling enak tuh kalau ke orangnya langsung. Jadi kita nemui orangnya, ini gimana, langsung praktek itu cepat bisa teman-teman ya. Gimana ngupdate PS3, untuk yang CFV gimana, untuk yang hand gimana, itu kita banyak kumpul kalau bisa ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung tentang PS3, yuk belajar pelan-pelan, alon-alon ya. Kita sering kumpul aja, nyari teman yang pinter di daerahmu tuh. Teman yang pinter itu di mana, kamu cari aja di sana ya. Oh kayaknya ini pinter, kamu datengin, sowan, boleh nggak belajar gitu. Jadi nggak ada orang yang paling pinter di PlayStation, nggak ada. Semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan teman-teman. Jadi intinya itu saling belajar aja ya. Jadi aku belajar sama si ini, belajar sama si itu. Pokoknya saling belajar aja. Nggak ada yang perfect 100% paling pinter itu nggak ada ya. Jadi pokoknya sama teman semuanya tuh saling mengisi lah. Aku bisa ini, aku bisa itu, yang itu bisa begini. Jadi semua saling bisa mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sering kumpul sama teman-teman buat yang masih belajar ya. Aku pun masih belajar banyak juga ya. Iya, nggak ada orang yang paling pinter itu ya. Oke, buat teman-teman rental, jeruakan rental, teknisi, terus penjual PS, semua apapun yang bergerak di bidang PlayStation ya, tetap semangat ya. Pokoknya jangan menyerah. Kita ini bagaikan perang ya. Kalau di Ukraina sana lagi perang sama Rusia. Nah kita ini udah cukup lama berperang gitu ya. Dari zaman apa ya, waktu itu sih dari zaman warnet, kemudian sekarang HP. Kita tetap berperang dan harus tetap menjaga gimana PS ini bisa terus bertahan gitu ya. Jangan menyerah. Terus yang kemarin juga aku cerita konsep WiFi juga. Kalau WiFi itu bisa menghasilkan uang ya, dicoba dipakai WiFi ya, dimanfaatkan WiFi, disewakan, dapat uang. Yang penting dapat uang. Cari peluang itu teman-teman ya. Jadi nggak harus PS juga untuk dapetin uang ya. WiFi juga bisa kita dapat income, dapat uangnya itu teman-teman ya. Oke, rental kecil, rental besar, tetap semangat ya, tetap berusaha. Pokoknya jangan sampai menyerah ya, yang mau berusaha di bidang PS loh. Karena ini kerjaan bukan cita-cita, ini kerjaan yang mak bedunduk tiba-tiba aja kita ada semut. Tiba-tiba aja kita jadi tukang rental itu benar-benar nggak sengaja ya. Jadi semua itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman ya. Semangat rental kecil, rental besar, semangat, jangan menyerah. Semoga rental PS ini tetap bertahan ya. Meskipun sekarang ada rental PS4, PS5, yang PS2 jangan patah semangat juga. Soalnya rental PS2 itu juga unik gitu ya. Itu kan dicari-cari kalau masih ada rental PS2 itu kayaknya unik gitu loh ya. Terus rental PS4 juga rame di mana-mana ya. Pokoknya kita sediain aja namanya usaha ya. Mau PS3, mau PS4 kita sediain, terserah pelanggan mau yang main yang mana gitu loh ya. Cuman yang agak sepi sekarang menurutku sih itu fenomena PS5 ya. fenomena PS5 kok gaung-gaungnya agak menyepi gitu ya. Kok kayaknya PS4 masih stabil sampai sekarang gitu ya. Belum tahu ini PS5 kok tiba-tiba sudah ada yang servis, sudah ada masalah
begini PS5 ya. Ya apakah masih bisa eksis nantinya, kita tunggu aja ya untuk PS5 ini. Yang jelas saya masih belum kepikiran ke sana. Masih fokus di PS3 terus, dan juga PS4. PS4 pun masih belum begitu rame-rame amat sih untuk saya ya. Jadi tergantung tempat teman-teman, yang penting tetap berusaha, tetap dapetin uang, itu aja sih untuk kita dan untuk keluarga gitu ya. Oke teman-teman, itu sedikit bahasa basi Cak Gus PS. Apa ya enaknya judulnya nih ya, senda-sendi kehidupan rental PS. Oh. Ya pokoknya itu ya. Oke, itu tema kita untuk beberapa menit yang udah aku rekam tadi ya, buat kisi-kisi kehidupan PS. Ada sedikit sejarah tentang aku juga di situ ya. Oke, terima kasih sudah nonton Cak Gus PS Channel. Nantikan topik yang lain habis ini ya. Iya, selamat sore. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.